melahirkan tindakan supaya nanti ada kemaslahatan. Lesing pertama melihat kopi, merasa tertarik, menyuruh tangan mengambil, lalu suruh tangan ditaruh di bibir, muncul apa? Kelazatan. Benten nggih? Benten. Lesing pertama sing duwe dudu kula panjenengan tok. Niku kewan nggih enggak ada soalnya. Kewan itu sampai di kucing mau kayak ono kecek ya, panganan nggih. Dia akan melihat, mendengar, bahkan pendengaran kucing itu lebih tajam daripada pendengaran kita itu. Cek ini. Biasanya gua ngoten. Secepat makananku ini. Jadi indranya menangkap, lalu dia melakukan gerakan, kemudian memakan. Muncul apa? Kelezatan, kesenangan, kenikmatan. Itu indrawi duniawi. Tapi penting, lek iki gak mati menungso ini. Gak mangan. Nah itu. Nah ini malaikat gak duwe niku. Sehingga malaikat gak mangan. Malaikat itu tidak punya al-quwa asy-syahwaniyah, kekuatan syahwat. Karena itu makan enggak, malaikat enggak makan. Malaikat juga tidak punya ghadabiyah. Ghadabiyah itu apa ya? Seperti ada upaya untuk melindungi diri. Tidak makan, tidak minum, sehingga kalau seorang makan kan dia terhindar dari kehancuran. Nah, itu dimiliki manusia. Nah, oke, manusia hewan di strata ini mirip gitu. Pada jiwa hewani, manusia dan hewan itu mirip. Jika kalau panjenengan ditanya, siapa kamu? Saya adalah hewani. Apa? Tukang mangan. Saya adalah hewani, tukang marah. Ya. Coba ketika satu hewan dengan hewan yang lain, satu kucing dengan kucing yang lain itu bisa saling tengkar lewat ucapannya. Wow itu ya. Kan rame itu gara-gara perempuan. Gara-gara panganan. Sehingga sampai muncul jiwa ghadabiyahnya muncul kewan. Akhirnya sampai kemudian main fisik. Itu terjadi juga kan pada diri kita manusia ini gitu. Okay. Saat misalnya ada kata-kata yang tidak baik masuk ke telinga kita, ada kecenderungan untuk melawan seperti kucing tadi itu. Melawan dengan suara juga. Bisa. Dengan cuitan-cuitan dan lain sebagainya. Dia akan berusaha untuk melawan itu. Iya. Jadi jika kata-kata buruk yang datang kepada telinga kita, lalu kita melawannya dengan kata-kata yang buruk pula, maka kita tahu banyak seperti kucing itu. Iya. Tahu banyak seperti kucing atau hewan-hewan yang lain ketika sebelum melakukan tindakan fisik. Iya. Jika manusia dalam konteks ini tidak bisa mengendalikan jiwa ghadabiyahnya tadi itu, maka dia derajatnya sama dengan hewan. Nah, nanti yang membedakan yang di mana itu? Ini nanti yang membedakan. Karena itu ngeten. Coba kita lihat ya. Wahadil quwwatu, kekuatan ini, daya apa tadi itu? Akal bertindak tadi. Yaitu al-quwwah al-ami, al-aql al-amil. Al-amali, akal yang bertindak. Nah, akal yang seperti ini allati yanbaghi seharusnya antatasallata ala sairi kuwal badani. Semestinya seharusnya menguasai semua potensi kekuatan yang ada pada seluruh anggota tubuh manusia. Jadi semestinya apa? Dikuasai oleh al-aqlu al-amali atau al-quwwah al-amaliyah. Nah ini semestinya seluruh potensi kita ini dikuasai oleh itu. Lihat dikuasai oleh syahwaniyah toh, mangan terus ngin menungso. Mangan, ngombe, turu, rekreasi, dolan, mangan, ngombe, turu, terus ngoten gitu. Kewan. Itu tidak tahu akibat. Kalau yang mendominasi itu bahaya manusia. Itu gitu. Karena tapi kalau
dikuasai oleh al-aqlu al-amali, sebuah akal yang ngerti akibat, ya, maka akan selamat manusia itu. Wa tasallutuha yanbaghi an yakuna alama taqtadihi al-quwwatu al-alimatu an-nadhariyatu allati sanadkuruha. Nah, kekuatan ini, jadi kekuatan ini semestinya itu apa? Ditundukkan, dikuasai melalui apa? Melalui apa yang sudah ditangkap oleh al-quwwah al-alimah an-nadhariyah. Jadi kan ada daya atau kekuatan yang ada pada otak yang sifatnya apa? Bekerja. Nah, dia akan bekerja jika ada ilmunya ini. Ya. Itu yang disebut dengan daya alimah. Kekuatan untuk mengetahui. Jadi awalnya dari kekuatan mengetahui dulu yang namanya al-aqlu al-alami. Jadi akal yang bertugas untuk menyerap pengetahuan, ilmu. Dari sini kemudian masuk kepada al-aqlu al-amali, akal yang sifatnya praktis, merenungkan, mengolah di sini. Dari akal amal ini menyuruh kepada anggota tubuh untuk bertindak. Dari itu kemudian muncul kemaslahatan atau hukum sabab akibat. Berarti prosesnya ya, akal ilmi, akal yang bersifat apa? Mengetahui atau pengetahuan dulu, kemudian baru amali atau melakukan tindakan, tapi tindakannya masih di mana? Di akal. Tindakan akal ini, bukan tindakan fisik. Karena fisik itu tidak arti apapun kalau akalnya nggak gerak. Karena semua gerakan fisik ini didorong oleh ini nanti. Jadi ada perbuatan yang dilakukan oleh akal, merenungkan, memikirkan, lalu kemudian melakukan aktivitas anggota tubuh, baru muncul hasil, namanya kemaslahatan atau kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu nanti yang semestinya sih nunduk ke ini kumik. Jadi al-aql al-amali mengacu kepada akal ilmi. Dari sampai petano ngoten. Akal ilmi, akan ilmu, akal teoritik namanya. Akal teoritik. Akal yang berbasis knowledge, pengetahuan. Kemudian masuk ke mana? Ke akal al-amali, akal yang bertugas untuk melakukan perenungan, pemikiran. Muncullah sebuah tindakan. Itu jadi tindakan anggota tubuh manusia ini itu kalau disetir oleh siapa? Oleh dua akal di atas tadi itu, Masya Allah, itu akan melahirkan perilaku luar biasa. Baik. Wa yanbaghi an yakuna as-sa'iru wal badan sayyaqya. Karena itu Imam Ghazali seharusnya seluruh kekuatan potensi yang ada pada tubuh manusia itu mestinya apa? Makmu'atan. Tunduk, maghlubatan, ya, terkendali, duna hadhil quwa al-amaliyah, di bawah kendali akal praktis, akal tindakan. Ya. La tanfa'ilu hadhi bihaitsu la tanfa'ilu hadhil quwwatu anha. Ya,